Selamat hari Minggu, saatnya kita akan memulai kebaktian online ini. Sebelum kita memulai kebaktian online ini, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpinlah kebaktian online ini dari pertama hingga akhirnya. Tuhan, walaupun kami berbeda-beda tempat, tapi hati kami bersatu dalam kebaktian online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalian ikut nyanyi ya bersama Kakak Tika. Terima kasih Joshua karena telah mengiringi pujian-pujian di kebaktian kita hari ini. Kalian jangan lupa absen ya, kalian tulis nama kalian di kolom komentar. Kalau kalian tidak bisa, kalian bisa minta tolong sama mama papa untuk menulis nama kalian di kolom komentar.
kita akan mengumpulkan persembahan. Kalian bisa mengumpulkan persembahan kalian di dalam amplop atau kalian simpan ke mama papa. Pada saatnya kita akan kembali ke gereja, kalian akan memberikan persembahan kalian yang kalian kumpulkan ke gereja. Kita mengumpulkan persembahan, saatnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkati persembahan ini dan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, juga dapat dipakai dalam kegiatan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan Karinela. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Tadi seneng ya sudah menyanyikan puji-pujian bersama Kak Tika. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita berdoa dulu tapi ya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan dengan berkonsentrasi dan kami bisa mengingat firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita kan sekarang masih pandemi ya. Jadi masih sekolah online deh semuanya. Nah anak-anak misalnya nih, besok pagi hari Senin jam 7 kita harus mengumpulkan tugas. Tugas itu sebetulnya sudah kita selesaikan berhari-hari yang lalu karena banyak yang harus dikerjakan. Lantas setelah selesai, kita minggu sore mau mengirim file itu untuk dikumpulkan. Kita buka komputer, terus kita cari file, belum ketemu. Buka folder yang satu lagi, belum ketemu. Cari lagi folder yang satunya lagi, tidak ketemu juga. Kita mulai khawatir, kita mulai panik. Wah, hilang deh file itu. Wah, gak mungkin ngerjakan lagi karena perlu berhari-hari. Wah, gimana besok? Gimana kalau Bu Guru tanya? Kita menjadi panik anak-anak. Nah hal itu pernah anak-anak alami nggak? Ke-12 murid Tuhan Yesus juga pernah anak-anak alamin. Jadi begini ceritanya.
Suatu sore di Kapernaum, Tuhan Yesus berkata ke 12 muridnya, "Kita sudah selesai melakukan pelayanan di tempat ini. Sekarang kita akan bertolak ke Gerasa dan kita akan melayani di sana. Persiapkanlah perahu dan kita akan menyeberangi Danau Galilea." Ke-12 murid Tuhan Yesus menyiapkan perahu, dan setelah siap, ke-12 murid itu bersama Tuhan Yesus naik ke atas perahu itu. Dari Kapernaum menuju ke Gerasa, anak-anak, jaraknya kurang lebih 21 km. Dan mereka harus melewati Danau Galilea. Di awal perjalanan, angin sepoi-sepoi anak-anak. Ombak juga tenang. Dan perahu berjalan dengan normal. Dan Yesus karena kelelahan melayani, Yesus tidur di bagian belakang kapal. Pada awalnya berjalan dengan lancar. Sepoi-sepoi dan ombak kecil. Tiba-tiba anak-anak, badai datang, ombak tinggi, dan perahu mulai terlempar ke kiri, terlempar ke kanan. Murid-murid Yesus juga terjungkal ke kiri, terjungkal ke kanan. Lalu air dari danau masuk ke perahu itu. Murid-murid mengeluarkan dari perahu, tapi air masuk lagi. Dan lebih banyak air masuk ketimbang yang bisa dikeluarkan oleh ke-12 murid itu. Ke-12 murid itu mulai panik anak-anak karena perahu mulai tenggelam. Padahal dari 12 murid itu beberapa di antaranya nelayan. Nelayan kan sering melaut. Tapi karena melihat perahu udah mulai tenggelam, mereka semua ketakutan dan panik. Lalu mereka mendatangi Yesus. Bangunkan Yesus. Yesus, bangun. Yesus gak peduli kalau kami binasa, tenggelam. Yesus bangun anak-anak. Dan kemudian Yesus berdiri, merentangkan kedua tangannya dan dia berkata, "Diamlah, tenanglah." Dan seketika itu juga anak-anak, badai itu berhenti. Angin kembali sepoi-sepoi, ombak pun reda. Dan Tuhan Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Mengapa kalian begitu takut? Mengapa kalian tidak percaya?" Ke-12 murid itu kagum akan kuasa Tuhan Yesus, bisa memerintahkan badai berhenti dan berhenti seketika. Dan mereka akhirnya ingat bahwa Tuhan Yesus sungguh maha kuasa dan bisa menolong dengan cara yang tidak terpikirkan oleh mereka, yakni menyuruh, memerintah badai berhenti dan ombak kembali tenang. Seperti juga anak-anak yang kita bisa saksikan dalam video ini, bagaimana Tuhan menolong seorang pemuda. Kita saksikan bersama ya. Nah, anak-anak,
kita sudah melihat tadi bagaimana Tuhan Yesus menolong pemuda itu yang tadinya berpikir gak mau menjatuhkan diri karena akan celaka. Tetapi Tuhan Yesus sering menolong dengan cara yang tidak terduga. Dan yang pasti anak-anak, Tuhan Yesus selalu bisa menolong dalam masalah apapun. Jadi kalau ada masalah, satu, jangan panik. Kedua, tenangkan diri, ingat Tuhan Yesus dan berdoa. Seperti masalah file tadi, kalau kita tenang, kita berdoa, kita bisa ingat, oh iya ada di recycle bin, kita bisa cek ke sana. Atau jangan-jangan kita ingat, oh iya, pernah kita simpan juga ke USB. Jadi kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus juga akan selalu menemani kita dalam saat-saat sulit sekalipun dan akan sanggup menolong kita karena Dia, Tuhan Yesus, Maha Kuasa. Demikian anak-anak cerita kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita berdoa bersama-sama sekarang ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Tuhan Yesus yang setia menemani kami dan dapat menolong kami dalam masalah apapun. Biar kami tidak panik jikalau kami sedang dalam masalah, tetapi kami menenangkan diri, berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu dapat menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita melakukan aktivitas. Kita gunakan karton berukuran 14 x 16 cm. Kemudian kertas lipat berdua warna. Warna Tante pilih warna merah dan kemudian juga warna biru. Lalu stik es krim atau lidi tapi yang agak tebal. Kemudian tentu kita perlukan gunting, isolasi, dan juga lem. Yang pertama kita akan lakukan adalah kertas lipat yang berwarna merah ini, anak-anak. Kita lipat seperti ini. Seperti ini. Jadi diagonal dan kita ratakan supaya ketemu ujung-ujungnya dengan baik ya. Kita lipat seperti ini, diagonal. Sudah. Kemudian juga pada sisi yang di satunya kita lipat juga sama, berbentuk diagonal atau dilipat diagonal ya, seperti ini. Dirapihkan supaya ujung-ujungnya bertemu dengan baik ya. Ujung-ujungnya bertemu dengan baik ya, dirapihkan. Kemudian kalau sudah seperti ini, lalu kita lipat seperti ini. Nah, dilipat seperti ini. Sama, kita rapihkan, kita pertemukan ujung-ujungnya ya. Ya, sampai bertemu ujung-ujungnya dengan baik ya. Sudah. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kita lipat juga pada sisi yang satunya. Kemudian kita rapihkan supaya ujung-ujungnya itu bertemu ya, dengan baik, rata gitu ya. Udah bisa mengikuti seperti ini ya. Setelah itu kita buka anak-anak, lalu kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti
ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sisi yang satunya kita juga lipat seperti ini. Jadinya seperti ini anak-anak. Sudah ya, belakangnya begini. Lalu kita lipat. Nah, begini. Sisi depan maupun belakang seperti ini. Kemudian yang sampingnya ini, yang putih ini nih, kita lipat ke dalam. Kita lipat ke dalam. Sehingga membentuk seperti ini anak-anak. Ya, tadi setelah kita lipat ke dalam seperti ini bentuknya. Kemudian sisi yang satunya lagi kita juga lakukan hal yang sama. Nih. Kita lipat ke dalam. Tinggal mengikuti saja tadi bekas-bekas lipatannya. Sudah jadi seperti ini. Lalu ada dua segitiga kan anak-anak? Yang satunya kita masukkan saja ke dalam. Kita lipat masukkan ke dalam. Tinggal dilipat dimasukkan aja ke dalam. Nah, jadi begini. Kemudian kita lipat yang ujung bawahnya ini ke belakang. Kita lipat ke belakang sehingga dari depan bentuknya bentuk perahu. Belakangnya seperti ini. Tadi, ya. Lalu kita ambil selotip dan kita ambil stick es krim. Ini kita tempelkan anak-anak dengan selotip tempel yang keras supaya nggak copot. Ya, ditempel, dilekatkan sampai terlekati dengan baik supaya nggak copot. Jadi bisa begini. Nah, ini kita letakkan dulu. Lalu kita ambil kertas warna yang biru. Kita gambar seperti ini anak-anak, seperti gelombang laut ya. Lalu kita gunting ya, gambar gelombang tadi, terus kita gunting sampai ke ujungnya sehingga membentuk seperti ini anak-anak kalau sudah jadi. Lalu gelombang ini kita beri lem di ujung kiri sama ujung kanannya aja ya, nggak usah semuanya. Ujung kiri sama ujung yang satunya. Setelah itu kita tempel ke karton di bagian bawahnya. Tadi kan sudah kita beri lem di sisi ujung satu dan ujung yang satunya lagi. Seperti ini anak-anak. Sudah jadi. Tas, kita bisa memainkan perahu yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti ini. Jadi kalau lagi tenang gelombangnya, perahu berjalan biasa, normal. Tapi kalau lagi ada badai, wah kayak tadi, seperti ini. Nah, demikian anak-anak aktivitas kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa melakukannya dengan lancar. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Sampai jumpa lagi. Dadah.